Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'malan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Yang saya muliakan dan hormati para guru-guru kita, Ustaz Iqbal hafizahullah, dan yang lain yang tak saya sebutkan namanya. Yang saya hormati para hadirin dan para hadirat, muslimin dan muslimat, semoga Allah menjaga kita semua di atas Islam. Senang sekali rasanya malam hari ini di Masjid Aisyah ini, di Masjid Khadijah ini Allah Jalla wa Ala kumpulkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menunggu salat Isya, kita isi dengan kajian yang sebenarnya hanyalah merupakan az-zikra, pengingat saja. Ya, bukanlah dalam bentuk ilmu yang antum tidak mengetahuinya, tapi pengingat saja. Semoga hal ini menambah semangat kita untuk beramal, beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya yang di sini bukan saya, ada orang-orang lebih utama daripada saya. Namun ketentuan takdir juga yang menggiring saya untuk duduk di sini dengan perasaan tidak nyaman. Ya, namun semoga Allah rahmati saya dan kaum muslimin semua. Allah berikan kepada taufik semua dan Allah berikan keberkahan. Materi kita malam hari ini ya adalah merupakan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang 10 perkara yang dengannya seorang akan meraih jenjang tertinggi daripada perjalanannya menuju Allah, yang disebut dengan jenjang mahabbah. Semua kita ini sedang berjalan ibadah Allah menuju Allah, tertatih-tatih kita berjalan menujunya. Setiap orang memiliki maqam, memiliki kedudukan, memiliki tempat yang berbeda-beda sesuai dengan keseriusan dalam menimba ilmu, keseriusan dalam mengamalkan ilmu. Berbeda-beda kita di sana. Ya, tapi ada jenjang yang tertinggi daripada jenjang-jenjang ini, stasiun yang terakhir daripada stasiun ini. Yang sampai ke sana dia akan mengetuk pintu Allah Jalla wa Ala. Namanya jenjang mahabbah, jenjang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kalau kita dicintai oleh seorang yang paling tinggi di negeri kita, buatlah presiden, bagaimana berbunga-bunganya hati kita, padahal dia makhluk. Apabila dia spesialkan kita, dia sebut nama kita di depan televisi nasional, atau dia panggil kita, luar biasa gembiranya hati kita. Mengapa? Dekat dengan presiden. Mengapa? Dicintai sang presiden. Demikian pula dengan raja-raja. Subhanallah. Bagaimana jika datang surat khusus dari Saudi Arabia, dari Raja Salman hafizahullah ke rumah antum, memanggil antum menjadi tamu istimewa kerajaan. Dia mengenal antum. Allahu Akbar. Dari sekian puluh juta penduduk negeri ini, dia mengenal antum, yang lain tak kenal. Bagaimana rasanya hati kita? Subhanallah. Walillahil matsul a'la.
Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Rabbul Alamin. Bedanya ibadah Allah untuk dikenal makhluk, apalagi orang-orang penting semacam presiden, menteri, raja-raja, orang hebat, anggota dewan. Tak semua orang bisa mencapai ke sana. Berat. Tak semua orang punya peluang sampai ke sana. Kira-kira bermimpikah antum bisa berteman dekat dengan presiden? Mungkin tidak. Saya di Makassar, Pak Presiden di Jakarta, bagaimana caranya? Kayaknya berat. Kayaknya mustahil. Apalagi antum mengatakan, alangkah indahnya kalau andai kata Raja Salman mengenalku. Alangkah indahnya kalau aku dijadikan menantu bagi Raja Salman. Lebih dahsyat lagi. Tapi kayaknya mustahil. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak ada yang mustahil. Semua kita Allah bukakan peluang untuk dapat mendekat kepadanya Jalla fi'ula. Allah tak melihat level-level kita. Allah tak melihat jabatan kita, tak melihat harta benda kita. Allahu Akbar. Kalau level menteri baru bisa dekat presiden. Tapi Allah tidak memandang level-level yang dikenal manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak peduli, tak melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian, wajah-wajah kalian. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Subhanallah. Di sisi Allah semua kita terbuka peluang. Liman syaa minkum an yastaqim, yang mau lurus silakan, yang mau istiqamah silakan terbuka. Fafirru ilallah, berlomba-lomba, berlarilah kalian menuju Allah. Tidak dikhususkan berlarilah menuju Allah khusus level tertentu pejabat, tidak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Bukan saling berbangga-bangga satu di atas yang lain. Saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan dengan bangsanya, bukan dengan rupanya, bukan dengan sukunya, bukan dengan hartanya, tapi atqakum, dengan takwanya. Allahu Akbar. Maka terbuka peluang untuk kita semua ikhwati fillah untuk mencapai jenjang mahabbah ini. Walaupun begitu, ya, sulitnya dalam menerapkannya, mudahnya untuk mengkajinya mudah. Isya atau setelah Isya selesai kajian dalam bentuk materi. Tapi untuk menerapkannya, subhanallah, hanya dengan taufik Allah semata kita akan dapat sampai ke jenjang sana. Yang di depan antum ini pun Allahu ta'ala alam, ya, ketika menyajikan tentang materi ini bukan berarti dia telah sampai kepada jenjang itu. Tapi kita semua berusaha ibadah Allah untuk sampai ke sana. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala dalam kitabnya menyebutkan ada 10 ya kiat-kiat agar dapat mencapai jenjang mahabbatullah tabaraka taala. Dan sebelumnya kita bacakan bagaimana Allah jika mencintai hamba dan apa efeknya. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka ta'ala idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya dialah Allah tabaraka ta'ala yang maha tinggi lagi maha berkah, jika mencintai hamba, nada Jibril, dia akan menyuruh di langit sana Jibril. Allahu Akbar. Perkataan ini begitu dalamnya ikhwah. Kita ini siapa? Hambanya. Bagaimana mungkin Allah rela, subhanallah, mau menyintai kita, hamba yang dia ciptakan. Allahu Akbar. Dahsyat. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah jika mencintai hamba, dia akan menyuruh Jibril.
Ya, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah Jibril. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ibadah Allah. Bayangkan jika si fulan itu nama antum. Bayangkan jika si fulan itu nama kita di langit sana. Jibril, aku mencintai si fulan. Nama kita disebutkan. Allahu Akbar. Apalagi masalah hidup, selesai semuanya. Dia akan memanggil Jibril, Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintainya. Jibril, malaikat yang begitu kuat, penghulunya malaikat begitu besar, begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, 600 sayapnya. Begitu kuatnya mengangkat negeri kaum Lut ke langit, membantingkannya ke bawah, mencampakkannya. Jibril yang begitu dekat dengan para nabi, mencintai kita. La ilaha illallah. Thumma yunadi Jibril, kemudian Jibril pun menyeru, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbu. Hai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, kalian cintailah dia. Berapa jumlah malaikat? Allahu Akbar. Tak tahu kita berapa jumlahnya, begitu banyaknya. Semua malaikat diteriaki Jibril, ya malaikat-malaikat, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Malaikat penduduk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, malaikat pembawa arasy. Subhanallah. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Satu hari 70.000. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? Sudah berapa ribu tahun? Allahu Akbar. Langit berderit-derit, attatis sama wa huqqalaha an ta'itta. Langit berderit-derit, layak berderit, ma min mawdi shibrin, tak ada tempat di langit sejengkal pun illa fi malakun sajidun aw raki', kecuali ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang rukuk. Semuanya mereka mencintai fulan tersebut. Ya laitana, alangkah indahnya kalau nama kita yang disebutkan itu. Subhanallah. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ardh, maka Allah letakkan tempat ya di hati manusia tentang kemuliaan dirinya, dicintai manusia, diagungkan manusia. Subhanallah. Ibadah Allah, raja-raja, orang-orang kaya di zaman Syafi'i itu banyak, tapi orang tak ingat siapa rajanya, siapa orang kayanya, siapa konglomeratnya, siapa menterinya, tak ingat. Subhanallah. Tapi Syafi'i rahimahullah tak pernah lekat dari ingatan. Kenapa? Mahabbatullah, karena Allah mencintainya. Imam Malik berapa banyak pada masa dia khalifah, datang sini berganti. Hampir-hampir kita pun tak tahu siapa khalifah di zaman Imam Malik, tapi Malik hidup di hati kita. Mengapa? Allah mencintainya. Yudha'u lahu qabul fil ardh, maka akan Allah buat di hati-hati manusia kecintaan kepadanya. Maka kekal usianya setelah kematian dengan kenangan manusia. Usia kita ada dua ya pada Allah. Usia ketika hidup, inilah sekarang. Ini usia ketika hidup, dan ini pendek. Jarang-jarang kita sampai umur 100 tahun. Apalagi 200 tahun, paling 60 tahun selesai. 63 tahun, 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sab'in, baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Ini umur dunia. Subhanallah. Ada umur kedua, umur setelah kematian. Nabi umurnya 63 tahun di dunia, tapi umurnya setelah mati dikenang manusia, dan itulah akhir umur sepanjang masa. Umur kedua ini, ibadah Allah, akan menjadi panjang dengan kerja keras hamba ketika ada pada umur pertama. Ya, inna naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tuliskan apa yang mereka buat di dunia ini, yang kita kerjakan berupa kebaikan. Allah tuliskan, berikan balasan. Wa atharahum, dan Allah akan tuliskan bagi kita efek bekas daripada kerja kita di dunia setelah kita meninggal. Allahu Akbar. Jadi dengan itulah Allah SWT membuat kita cinta kepada guru-guru kita, orang-orang alim kita, dari ulama-ulama salaf sampai saat ini.
Syekh Abdul Aziz bin Baz telah meninggal, wafat rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah meninggal. Syekh Ibnu Utsaimin meninggal, tapi tak pernah kita merasa mereka meninggal. Ilmu mereka ada bersama kita, buku-buku mereka kita baca, suara mereka kita dengar. Inilah hakikat daripada umur. Semua dampak daripada Allah mencintai mereka. Allahu Akbar. Ya. Jadi bagaimana jalan kita mencintai Allah? Pertama, tadabburul Quran. Hendaklah kita berusaha membaca Quran dengan memahami kandungan yang terdapat dalamnya, mengambil faedah-faedah dalamnya. Ibadah Allah, membaca Quran itu bertingkat-tingkat. Ya, ada tingkatannya hanya sekedar menegakkan huruf-hurufnya, makhrajnya, tajwidnya benar, tapi tak lewat, hanya sekedar sampai di sana. Ini belum menunjukkan dia akan selamat daripada fitnah. Rasulullah menyifati kaum Khawarij menegakkan Quran bagaikan seorang menegakkan anak busurnya yang lurus, tak miring, menunjukkan sempurnanya bacaan Quran mereka, sempurnanya makhraj mereka. Tapi Nabi mengatakan yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minas samiyah. Tetap mereka dianggap keluar daripada agama, lepas sebagaimana lepasnya anak panah menembus buruannya karena kencangnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk menaikkan lagi ibadah Allah, tingkatan kita dalam interaksi dengan Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar. Jangan takut, jangan malu. Tak mengapa. Sudah tua Ustaz, masa aku masih Iqra 1? Tak ada masalah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syaqun lahu ajrani. Jangan takut. Yang membaca Quran terbata-bata berat baginya ganjaran 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala kesulitan dalam baca Quran. Ini jenjang pertama, level pertama, lewatin. Lurus bacaan antum, benar bacaannya, subhanallah. Naik kepada jenjang kedua, pahami dia. Quran diturunkan agar dipahami. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak berusaha memahami si Quran? Amala qulubin aqfaluha, atau ke hati-hati mereka telah terkunci. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini kitab kami turunkan kepadamu, dalamnya penuh berkah agar mereka memikirkan apa isinya. Sebagian kaum menjadikan Quran hanyalah hiasan yang menghiasi dinding-dinding rumahnya, masjid-masjid tempat dia sholat. Sekedarlah Quran menjadi hiasan belaka. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Sebagian kaum membentangkan Quran kalau ada acara kematian, bacakan kepada orang meninggal. Ada acara peringatan, dudukkan, bacakan Quran. Setelah tutup, bagus-bagus, lipat. Nanti Ramadan keluarkan lagi. Subhanallah. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Quran diturunkan untuk kita pelajari kandungannya, apa yang terdapat dalamnya. Ya, ini kalamu Rabbina, ini adalah merupakan perkataan Tuhan kita. Saya berikan perumpamaan untuk memudahkan. Ya, walillahil mathlul a'la, bagi Allah perumpamaan yang sempurna. Kalau engkau kedapatan surga daripada orang yang kau cintai, surat yang kau rindui, subhanallah, datang dari seberang laut. Ini dulu kala ini belum ada WhatsApp, belum ada. Yang masih laku pos, surat dapat. Dari kekasih hati antum. Woi, bayangkan. Ya, kalau dapat semua orang tak usah tahu, ini spesial untukmu. Mau tidur bentang, surat baca, lipat, tak akan di dada. Subhanallah. Udah beribu kali dia baca, udah hafal isinya, tetap dibaca. Ini makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang kekal abadi, yang kebaikannya seterusnya melimpah kepada kita. Allahu Akbar.
tentunya lebih layak untuk kita pahami apa isi kalamnya ini apa. Sebagian orang menjadikan Quran itu jimat, tangkal-tangkal, raja-raja, catat-catat masukkan dalam gumpalan-gumpalan, jadikan jimat, tempelkan di dada anaknya. Bukan untuk ini Quran diturunkan. Ya. Qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan, sesuatu yang mereka boikot. Di antara memboikot Quran, tidak mau mempelajari apa isinya. Ikhwati fillah, kau baca 3 ayat, kau pahami isinya, kau pahami maknanya, kau amalkan dia, lebih utama daripada kau selesaikan khatam 30 juz tanpa memahami isinya. Quran bukan sekedar untuk ruqyah, bukan untuk mantra-mantra, dia nurun, huda, cahaya, petunjuk dalam kehidupan kita. Dalamnya terkandung berbagai macam tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Allahu Akbar. Ya, jadi ini jalan pertama ibadah Allah, memahami kandungan Quran. Ada seorang sahabat diutus Rasulullah dalam satu peperangan. Setiap saat dia jadi imam, dia pemimpinnya, membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat. Sahabat-sahabat heran, gantilah Al-Ikhlas terus kau baca. Enggak, kalau akan mampu jadi imam itu kau baca. Ya. Akhirnya mereka pulang bertemu Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, pemimpin kami itu tiap saat, tiap rakaat baca surah Al-Ikhlas. Kami suruh ganti, dia katakan tidak, kalau kan mau jadi imam aku baca ini. Ya, kata Rasulullah, tanya dia mengapa dia baca terus Al-Ikhlas. Ditanyakan mereka, dia mengatakan, hada sifatur Rahman, ini surat mengandung sifat Tuhanku yang Maha Mulia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu tak berbilang. Sebelumnya mereka menyembah Tuhan yang banyak, sekarang menjadi satu, hanya satu tak berbilang. Allah tempat bergantung seluruh hamba. Lam yalid wa lam yulad, tak pernah dia melahirkan, tak pernah dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada yang dapat sama sebanding dengannya, semisal dengannya. Kata Nabi, beritahukan ke dia sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah mencintainya. Allahu Akbar. Mengapa Allah mencintainya? Karena dia mentadabburi, memahami apa yang terkandung dalam surah Ikhlas. Jadi ini jalan meraih kecintaan Allah Jalla wa'ala. Kenapa Allah mencintainya? Dia pahami Al-Ikhlas. Kenapa kau baca Al-Ikhlas saja? Itu yang paling pendek, start biar cepat soalku selesai. Lain lagi niat. Ya. Yang kedua, ibadah Allah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amalan sunnah. Kathratun nawafil, perbanyak sedekah sunnah, segala macam di luar daripada kewajiban, perbanyaklah dia. Ya, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Berusahalah kita memperbanyak segala macam yang Allah sunnahkan setelah sempurna kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Fa innaha tusilu ila darajatil mahbubiyah. Ya. Ini akan menyampaikan kita kepada jenjang mahabbah. Kita banyak ibadah Allah, menyepelekan perkara-perkara sunnah. Nabi pernah melihat seorang yang telah meninggal terkubur. Nabi bertanya, qabru man? Ini kuburan siapa? Kata mereka, ya Rasulullah, qabru fulan. Ini kuburan si fulan. Kata Nabi, sungguh yang dalam kubur ini bercita-cita, berandai-andai sekiranya dihidupkan kembali, dapat mengerjakan 2 rakaat. Subhanallah, yang kalian tinggalkan. Kita kadang nawafil lewat, puasa sunnah lewat, Allahu Akbar, sedekah sunnah lewat, banyak yang ketinggalkan. Kata Ibnu Umar ketika dia mengetahui keutamaan tentang menyelenggarakan sholat jenazah dan menguburkan, kata Ibnu Umar, laqad dhayya'na qararita, sungguh banyak kerat-kerat pahala yang telah kita lepaskan. Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan satu buah hadis qudsi dalam bab ini. Ya,
Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku telah permalamkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan berbagai macam bentuk faraid, kewajiban-kewajiban yang aku bebankan kepadanya. Kewajiban harus selesai semuanya ibadah Allah. Tidak ada amal ibadah lebih utama daripada mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Setelah itu naik pada jenjang berikutnya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini wajh syahid. Tidaklah seorang hamba terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah hingga akhirnya aku pun mencintainya. Ini jalannya. Mengerjakan apa? Perkara-perkara yang disunnahkan Allah setelah tegak kewajiban. Kata Rasulullah, fa idza ahbabtuhu, ini efek daripada Allah mencintai hamba ini. Kewajiban selesai, amalan-amalan sunnah dia berusaha terus perbanyaknya. Dia perbanyak hingga akhirnya Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, ini efeknya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar denganku. Maksudnya pendengarannya Allah akan beri taufik, Allah akan kontrol sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Kalamullah, ilmu, hadis Rasulnya, nasihat, semua kebaikan. Tertutup telinganya untuk segala keburukan. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan bagi taufik. Ketika Allah mencintai hamba, Allah akan giring hamba ini jauh daripada keburukan. Telinganya terlindung daripada keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku akan menjadi penglihatan matanya, dia melihat dengan itu. Maknanya Allah akan jaga pandangan matanya, tidak memandang kecuali apa yang Allah halalkan, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Subhanallah. Kalau kita masih senang memandang konten yang haram, pastikan Allah belum apa? Belum? Jawablah. Tidur enggak ini? Belum apa? Mencintai kita. Jelas mikrofonana, jangan-jangan enggak jelas ini. Jelas ya? Jelas yang di belakang. Jelas. Oke. Kalau andai kata mata kita belum baik, terkontrol, jelalatan ke sana kemari, fitnah kita semua kita serap. Ya, apa yang lewat yang cantik jangan sampai terluput. Berarti pastikan Allah belum mencintai kita dengan sepenuhnya. Menunjukkan kita belum beramal ibadah sepenuhnya pula. Kata Nabi SAW, ya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia memegang denganku, sehingga tangannya akan benar-benar steril, terjaga daripada keburukan. Tangannya digunakan untuk kebaikan, bersedekah, subhanallah, menulis segala yang baik, ya, dan seterusnya. Banyak tangan-tangan orang itu tak selamat, menjadi sumber fitnah, menyebar hoax, menyebar fitnah, melaka, mengadu domba. Ini menunjukkan mereka bukan orang-orang yang cintai. Ya Allah cintai kalau andai kata men-share, yang di-share kebaikan, yang di-share ilmu. Subhanallah. Kata Nabi SAW, wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maknanya Allah akan senantiasa memberi taufik baginya sehingga kakinya tak melangkah kecuali ke tempat yang Allah izinkan, ke masjid, menyambung silaturahmi, ke majlis-majlis ilmu, kepada teman-teman, membesuk teman yang sakit, ya, mengantar jenazah dan semacamnya. Allahu Akbar.
Wa in sa'alani la'utiyannah, nanti kalau dia meminta kepadaku akan aku berikan apa yang dia minta. Wa la in ista'adani la'uidannah, kalau dia berlindung kepadaku aku akan lindungi dia. Roh Bukhari. Ini efek Allah mencintai kita. Jadi yang kedua apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga, ikhwati fillah, mendahulukan segala kecintaan Allah daripada kecintaan diri kita. Dan ini begitu beratnya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab-kitabnya, alangkah mudah diucapkan, alangkah berat diterapkan ketika bertabrakan antara keinginan kita dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah baru teruji kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Berat, ikhwati billah. Ada kepentingan nafsu, kepentingan diri. Baru Liga Dunia, baru bola saja, diseru azan, berat meninggalkan TV itu. Subhanallah. Ini contoh yang paling kecil. Ya, orang tak akan sampai kepada jenjang muhabbah sampai dia mendahulukan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai daripada apa yang dia ridhai, apa yang Allah cintai. Banyak orang gagal hijrah. Kenapa? Tak mampu dia mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya. Mau hijrah, kerja di sektor haram, ya, gaji besar, mau ditinggalkan gamang, nanti makan apa anak istriku. Sudah nekat mau meninggalkan kerjaan ini, datang bisikan istri, bang, nanti kita makan apa? Datang mertua, bodoh kau, orang setengah mati cari posisimu ini, sekarang kau mau tinggalkan. Datang orang tua, gila kau, orang setengah mati mau mencari kedudukan ini, kau mau tinggalkan. Mau kasih makan, kau masih kasih makan apa anak-anakmu? Datang talbis iblis, sudahlah, tidak apa-apa, kerja aja di situ. Nanti banyak-banyak kau berinfak, Allah akan hapuskan dosa-dosamu itu. Banyak bersedekah, banyak pergi haji, udah terus saja talbis iblis. Subhanallah. Ya, kalau kita mampu mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai, ketika itu Allah akan berikan kepada kita kecintaannya. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, isaru mahabbihi ala mahabbika. Engkau mendahulukan apa yang dicintai daripada apa yang kau cintai. Subhanallah. Ya, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inda ghalabatil hawa, ketika berkecamuk keinginan kepentingan hawa nafsu, ketika itu teruji iman. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang terdapat dalam diri seorang akan dia peroleh dengannya manisnya iman. Siapa yang meraih manis iman akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan 3 hal ini, apa makna manisnya iman, ibadallah? Makna halawatul iman, manisnya iman adalah manisnya ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Semua kita salat, tapi tak semua kita merasakan manisnya salat. Ya tidak? Ya, apalagi subuh. Ya, salat juga, tapi ngutuk-ngutuk, alah, baru tidur sebentar dah. Nonton bola sampai tengah malam, dah lagi azan, kata kawan. Dah, kayaknya dia tak ikhlas tapi tak rela. Ya, asar, lagi banyak-banyak orang berjual, berbelanja ke tokonya, dikumandangkan hayya 'alas shalah, menggerutu dia. Baru sebentar zuhur, dasar lagi, tinggalkannya juga. Salat juga. Ya, siapa di antara kita yang sanggup mengatakan sebagaimana Nabi yang mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salati. Wahai Bilal, cepatlah Bilal, arihna, buat kita tentram, nikmat, fresh dengan salat. Arihna ya Bilal bis salat. Kita ni lain, muazin, imam, arihna minas salat. Cepatlah Pak Imam, jangan lama-lama, banyak kerjaku lagi nih. Inilah, Masya Allah, Allah musta'an.
Kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mampu menjadikan Allah, Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Ini alangkah mudahnya diucapkan, alangkah beratnya dipraktekkan, terkhusus ketika bentrokan antara nafsu dan keinginan Allah maupun Rasulnya. Baru tahu. Tak semua sanggup hijrah kota Mekah, kota Madinah. Tak semua sanggup. Kenapa? Karena beratnya mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Harus meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, anaknya, hartanya, tanah airnya. Tak jadi hijrah. Ketika perang Badar, mereka semuanya disuruh keluar bersama Quraisy. Di antara mereka ada yang terbunuh dalam keadaan menzalimi dirinya, disiksa malaikat gara-gara tak hijrah. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mengapa kalian tak hijrah? Kenapa dia hijrah? Kenapa tak hijrah? Kuatnya seruan istri, anaknya, keluarganya, hartanya, panggilan tanah airnya, tak bisa dia hijrah. Subhanallah. Gagal meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seorang mampu mencintai seseorang, mencintainya hanya karena Allah, dan ini pun amrun aziz, berat. Kebanyakan manusia membangun interaksi dengan manusia lainnya, hubungan, gara-gara ada tendensi. Ya, sementara ini tak ada tendensi. Aku mencintainya hanya karena Allah semata. Berat. Ya, diucapkan mudah tapi dipraktikkan berat. Wa an yakrahal kufra, ya wa an yakrah an ya'ul kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Ketika dia bencinya kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana dia bencinya sekiranya dia dibenamkan dalam api neraka. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, ya Ibnu Qayyim menyebutkan yang keempat adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal. Senantiasa memperbanyak zikir pada dalam segala keadaan. Allahu Akbar. Ini jalannya ibadah Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Kalau andai kata kita cinta kepada kekasih kita, kita akan ingat dia selalu. Cinta kepada anak kita yang pergi jauh ke seberang sana safar untuk menimba ilmu, selalu kita ingat dia. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Jalla wa Ala yang kebaikannya tiada tara, yang senantiasa turun daripadanya berbagai macam rahmat nikmatnya, yang naik kepadanya kemaksiatan kita, kekurangan ajaran kita, tidak bersyukurnya kita, yang turun kepada kita nikmat yang berlimpah luas zahiran wa batinan. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa azan kita? 7 lewat berapa? 5 menit lagi. Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya. Maka ibadah Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tidak ada amalan yang kekal abadi sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada amalan yang lebih utama daripada zikrullah Jalla wa Ala. Bahkan segala macam ibadah kita hakikatnya dalam rangka zikrullah. Kita salat untuk apa? Zikrullah. Wa aqimis salata dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Kita sedekah kepada fakir miskin dalam rangka zikrullah, ingat Allah, ingat perintahnya. Kita berpuasa dalam rangka zikrullah. Subhanallah. Kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itulah yang paling besar. Ya, perbanyak zikrullah. Pagi hari zikir pagi, jangan tinggalkan. Kebaikan itu ibadah Allah ada di pangkal pagi. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Apabila kau bangun malam, qiyamul lail, setelah itu kau kerjakan sholat subuh, ya, setelah itu kau berzikir, zikir pagi hari, duduk menanti terbitnya matahari naik sepenggala,
kau tinggalkan setelah itu masjid, subhanallah, engkau akan memperoleh keberkahan sepanjang sore. Pagi itulah pokoknya. Kalau pagi ini kau gunakan untuk berzikir kepada Allah, menimba ilmu, membaca Quran, Allah berkahi sepanjang harimu sampai sore nanti. Tapi pagi hari salat subuhmu kau pun terlambat, zikir pun lewat, ilmu tak ada yang kau tuntut, kajian tak ada, baca Quran tak ada, subhanallah, engkau hilang daripadamu keberkahan di pagi hari. Ya, maka orang yang sukses adalah orang yang mampu bangun subuh, mengerjakan salat subuh berjamaah, berzikir, menimba ilmu, membaca Quran, naik sepenggal materi salat sunnah, setelah itu dia pulang, baru melanjutkan berbagai macam pekerjaan lainnya. Ini orang yang sukses insyaallah dunia akhirat. Berikutnya ibadah Allah. Ya, yang kelima, berusaha untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini pun dahsyat dan ini perlu sekali ikhwati fillah rahimakumullah dikaji. Nama-nama Allah bukan sekedar dilafazkan, diucapkan, apalagi dinyanyi-nyanyikan, bukan sampai seperti itu. Nama Allah untuk kita pahami maknanya, apa dalamnya, apa konsekuensinya, apa yang Allah inginkan dari nama tersebut. Pahami. Dua nama saja saya berikan contoh, dua nama saja akan mengontrol hidup manusia di dunia ini. Pertama, nama Allah As-Sami, Maha mendengar. As-Sami, Maha mendengar, membuat seorang hamba berhati-hati menutur katakan apa yang diinginkan, membuat dia berhati-hati berbicara, berkata-kata, tidak berdusta, tidak menghibah. Kenapa? Ada Tuhan yang mendengar. Mau ngomong kotor, ada Tuhan yang mendengar. Bicara dusta, ada Tuhan yang mendengar. Subhanallah. Kalau dalam keadaan musibah yang terjepit melandanya, dia tahu Allah mendengar rintihannya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan manusia, dia ketuk pintu Allah. Qad sami Allah qaulan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh benar-benar mendengar perkataan wanita yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Subhanallah. Allah mendengar. Ya. Apa yang kau katakan, walaupun engkau berbisik-bisik berdoa kepadanya, Allah mendengar. Tak perlu engkau berteriak-teriak ketika berzikir menyebut namanya, berdoa kepadanya. Tidak. Dia Maha mendengar. Ketika sahabat berteriak-teriak dalam berzikir kepada Allah, Nabi nasihatkan, irba'u ala anfusikum, kasihan diri kalian, kalian bukan sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli, Tuhan yang peka, dia lebih dekat kepada kalian daripada leher-leher unta kalian. Oh kama qala. Ini baru sami. Tadi saya bilang dua, yang kedua apa? Basir. Kalau kau tahu Allah itu punya nama Al-Basir, Maha melihat, selesai, tak guna CCTV di mana-mana. Kau mau berbuat kejelekan, alladzi yaraka hina taqum, dia melihatmu ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fi sajidin, dia melihatmu ketika engkau sujud. Allahu Akbar. Mau berbuat apapun maksiat, mau buka macam-macam, Allah melihatku. Ini efek daripada memahami nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau pahami Allah namanya Razzaq, engkau tak takut hidup di dunia ini, tak takut dengan rezekimu. Yang penting aku harus berikhtiar. Aku yakin rezekiku ada, Allah akan tanggung. Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tak ada makhluk melata kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya alamu mustaqarraha mustaudaha. Dia tahu di mana disimpannya gudang-gudang rezeki tersebut. Dengan nama Razzaq, kau tak akan menghinakan dirimu dalam mencari rezeki. Kata bos, kau potong jenggotmu. Siap bos, potongnya jenggotnya. Subhanallah. Ibadah Allah. Sampai waktu Isya kita salat dulu, azan sebelumnya, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala abdihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.